Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas networking 2, jaringan komputer 2, 1.3.6, configure SSH, mengkonfigurasi SSH. Kita baca dulu di backgroundnya nih. SSH should replace Telnet for management connection. SSH harus menggantikan Telnet untuk manajemen koneksi. Telnet use insecure plain text communication ya. Telnet menggunakan teks datar yang nggak aman, teks datar yang dia itu berkomunikasi menggunakan plain text, teks yang nggak yang datar, yang nggak dienkripsi gitu. SSH provides security for remote connection by providing strong encryption of all transmitted data between devices. SSH menyediakan keamanan untuk konektivitas remote ya, untuk koneksi menggunakan remote. Jadi SSH ini akan mengenkripsi data yang ditransmisi antar device, antar perangkat gitu. In this activity, you will secure a remote switch with password encryption and SSH. Di aktivitas ini, saya di sini akan mengamankan, mensecure konektivitas remote switch menggunakan password yang password yang dienkripsi dan SSH. Gitu. Kita ke PC1, mana ini? Using command prompt on PC1 kan, telnet to S1 use the user using the command prompt on PC1. Kita nyoba ini ya, menghubungkan telnet mas telnet pakai command prompt ya. Coba. Jangan lupa nih. How to access telnet switch telnet IP address sama port ya. Telnet IP addressnya switch 1 berarti ya 10.10.10.10.2 dan portnya itu port telnet itu berapa port telnet itu 23 port defaultnya enter. Oke, bisa. Passwordnya apa passwordnya ini? Passwordnya Cisco juga Cisco buat privilege modenya. Oke. Terus apa ini kita suruh nge-save konfigurasi. Oke, kita save dulu konfigurasinya. Caranya itu copy running config ke startup config, enter. Oke, jadi copy. Sekarang kita udah di save konfigurasinya. Sekarang kita install the current configuration. Kita cek konfigurasi sekarang ya. Nah, di sini. Nah, ini masih masuk ke dalam ini ya, objektif pertama nih, secure passwordnya. Kita di sini part 1 ini berarti kita tujuannya untuk mengamankan password. Nah, ini contohnya ini kalau kita lihat di sini.
Kalau ditampilkan di sini password-passwordnya masih plain text nih, masih belum dienkripsi, masih kayak gini nih, masih kelihatan lah ya passwordnya apa di sini. Ini nggak aman ini kalau ada orang lain login ke switch kita gitu kan. Makanya itu harus kita enkripsi. Caranya itu pakai service password encryption ya. Enter. Nah, sekarang coba dilihat lagi. Kalau kita lihat do show running config, kita lihat. Nah, di sini passwordnya udah jadi random kayak gini ya. Udah jadi karakter random kayak gini. Berarti udah aman ya. Udah di enkripsi. Ke part 2 ini kita encrypt communication. Encrypt communication berarti kita pakai SSH ini. Kita mengimplementasikan SSH ini di sini. Kita set IP domain dulu. Set IP domain tuh set IP domain. Ini bukan sih? Nah, IP domain name net alcat.pk. Kita domain name terus habis itu secure encrypt generate setelah suruh generate RSA key ya. Nah itu crypto key generate RSA 1024. Bentar. Itu kita bikin SSH-nya ya. Create an administrator user. Cara bikin user di switch di Cisco ini gimana saya lupa. How to create user in Cisco. Username, privilege level, secret password. Username, namanya ya, namanya di sini administrator. Ini level privilege-nya berapa nih? 15, level 15 untuk admin. Ini admin berarti dia pakai level 15 ya. Atau privilege 15. Terus secretnya Cisco. Cisco, enter. Karena konfigurasi VTI line. Line VTI 0 sampai 15. To check the local username database or login. To check the local username database or login. And to only allow. Konfigurasi VTI untuk mengecek username database untuk login. Ini gimana? Di VTI kan bikin SSH ya. Bikin SSH berarti transport input SSH 87 nih. Coba kita cek resultnya.
Oh iya, transfer input doang ya. Eh, Transfer input terus password sama apa tadi? Password sama login. SSH terus cek lokal user and database. Sebentar. And to only allow SSH remote ya. Tadi ini apa? Hanya SSH apa? Hanya SSH doang yang boleh akses SSH aja yang boleh masuk gitu ya. Ini transport itu SSH. Remove the ex jadi like password. Remove password. Passwordnya apa emang password? Apa ini? Oh, tadi passwordnya Cisco ya. Password ini. Berarti kita berarti di remove ya. No password Cisco tadi harusnya. Cisco ya. No login. Enter. No login lah. Login. Oh, login lokal ya, login lokal, login lokal. Login lokal, login lokal. Enter. Nah, tadi ini eh, untuk mengecek lokal username database ya, untuk login tuh pakai login lokal ini tadi ya. Saya baru ingat tadi login lokal. Terus asli tadi login lokal dulu, habis itu transport input SSL, yang terakhir no password Cisco. Kalau login, login masih login ini ya, login itu login. No login, terus login lokal, ya, login lokal, bukan login, login lokal tapi. Nah, login lokal agar agar dia ngecek ya, ngecek lokal username database karena yang hanya kita pakai usernya itu yang tadi itu yang kita buat ini. Kalau kita nggak pakai login lokal itu username apa? Kalau kita nggak pakai login lokal, kita bisa masuk pakai username selain administrator ini, selain username yang ada di BC1 ini, yang ada di B1, yang ada di suite 1 ini gitu. Bukan deng, bukan. Eh, to check local username database or login berarti kalau pakai login login lokal ini digunakan untuk mengecek ya, mengecek username yang ada di switch ini untuk login mana switchnya. Nah ini yang ada di switch ini untuk login gitu. Tadi kan kita udah pakai ini ada kita ada buat username administrator ya, buat user admin. Nah, user admin ini nanti dicek nih sama login lokal nih ada nggak. Nanti kita login pakai username admin ini. Gitu. Nah, sekarang verifikasi SSH implementasi SSH-nya ya. Kasih telnet, and attempt to logback using telnet itu seharusnya nggak bisa ya. Exit, dulu, exit. Coba kita cek bisa. Nah, kan nggak bisa tuh kita pakai telnet nggak bisa karena tadi transport input SSH ya, cuman hanya SSH doang yang bisa masuk gitu. Sampai SSH, ntar
SSH username SSH min L lah. Attempt to log in using SSH, type SSH and press enter without any parameter. To reveal the command usage in the letter L is number one. Min 1 min L ya, min 1 terus username tadi administrator, targetnya 10.10.10.2 tapi 2 ya, 2 enter. Void command min 1. Oh, salah ini bukan min 1, min L ya, bukan letter L ini tapi min L. Is the letter L. Iya, saya salah baca tadi. Ini bukan min 1, ini letter L ya. L bukan number one ya. Nah, baru bisa masuk dia. Cisco. Kalau dia nggak perlu password ya buat masuk ya, dia langsung akses ke ininya nih, ke privilege-nya ya, privilege modenya ya. Upon successful login, enter privilege access mode and save new configuration. Kita save dulu konfigurasinya. Copy config start config. Bentar. Copy. Ini udah bisa ya, kita udah secure password, udah mengamankan password pakai password encryption, service password encryption ya. Terus mengenkripsi komunikasi itu kita mengimplementasikan SSH ya, kita mengkonfigurasi SSH ya. Setelah konfigurasi SSH, kita di part 3 ini nyoba SSH yang tadi kita implementasikan. Setelah dikonfigurasi kita verify SSH-nya, kita coba, kita cek apakah bisa kan tadi kan itu. Nah, ini udah bisa ya. Oke, jadi mungkin segitu aja video dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.